yang akan masuk Singapura, kemudian Pak Iqbal yang satu yang masuk Saudi juga nanti insya Allah akan disiapkan oleh Travel Agent. Nanti Bapak dan Ibu tinggal tanda tangan. Kemudian nanti setelah sampai di Madinah, itu paspor akan diambil oleh muasasah yang mengeluarkan visa di sana. Mereka akan kumpul kan nggak boleh kita pegang, karena khawatir mereka kalau kita pegang lari nanti nggak kembali lagi itu. Jadi paspor dia pegang sampai nanti kita akan berangkat ke Mekah, baru akan dikembalikan lagi ke saya di bis kedua sebagai pemimpin teknisnya, dan Pak Herdi di bis 1 nanti sebagai pemimpin teknisnya. Kemudian informasi kedua adalah obat-obatan. Bagi jamaah yang mengkonsumsi obat-obatan di anjuran dari dokter, silakan untuk dibawa, salah tidak ada masalah. Kemudian dibolehkan membawa obat generik untuk sakit kepala, flu, pilek dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah mata uang. Mata uang itu boleh membawa rupiah, boleh membawa Singapura dolar, boleh membawa dolar Amerika, boleh membawa ringgit Malaysia. Daripada kita harus tukar di sini, kalau tukar di sini kalau nggak salah tuh rate-nya 27 apa 2650 atau 27 ya, 2850 ya. Kalau di sana insya Allah flat, rate-nya itu 2500. Jadi di Madinah pun ketika kita sampai di Madinah, orang mau dia jual kartu SIM card Saudi, kalau kita nggak punya real, kita langsung aja kasih 100.000 dia boleh, insya Allah boleh, nggak ada masalah. Kemudian diharapkan kepada seluruh jamaah selalu waspada menjaga barang-barang berharga sejak berangkat sampai kembali, baik di hotel, kemudian tawaf. Itu memang itu tanah suci ya, tapi masya Allah setan di mana-mana ada, baik dari jenis jin maupun jenis manusia. Ada kesempatan meleng, habis. Ya. Wassalam, nggak ada ilaliko lagi, wassalam, habis, pasti habis. Dan kita berlindung pada Allah, semoga Allah mudahkan. Jadi diharap untuk selalu waspada. Kemudian yang ketiga adalah tidak disarankan memberi uang pada pengemis. Nanti ketika ibu bapak keluar dari masjid, itu biasanya haji, fisabilillah haji, yang tangannya buntung, yang tangannya ini buntung, yang segini buntung, pokoknya haji. Kalau kita berikan sekali ya, saya yakin ibu-ibu akan bawa kerubutin sama orang banyak ya. Langsung mereka datang semua meminta haji sampai ketika kita lengah, dia yang lain masuk ke saku kita kemana, terus dia harusnya kita tutup dompet. Jadi tidak disarankan. Kalau memang harus ingin memberikan, siapkanlah uang, misalkan 5 real dan bentuk 1 real, kasih satu, selesai, kelas. Afwan udah jalan. Kalau enggak kita kejar. Kalau kita enggak kasih sama sekali itu lebih bagus. Karena kita bukan tidak mau berbaik hati, tetapi kalau itu nanti menimbulkan mudarat untuk kepada kita, itu akan masalah. Kemudian yang keempat, masalah makanan. Pihak penyelenggara menyediakan makanan, minuman, buah-buahan selama di Madinah dan Makkah. Pihak penyelenggara tidak menyediakan makanan ketika transit di Airport Colombo. Itu sudah kita, kalau nggak salah dari jam yang ada di sini, kita sampai di Colombo itu jam 1.40. Berarti sepertinya nggak perlu makan ya. Tapi nanti insya Allah kalau waktu transit di Sharjah jam 7.05 sampai jam 12 itu nanti insya Allah kita akan memberikan makanan yang ada di kantin-kantinnya di sana, kita berikan kepada jemaah insya Allah. Kemudian pihak penyelenggara tidak menyediakan makanan ketika sampai kembali di Changi Airport waktu pulangnya. Kemudian oleh karena itu disarankan kepada Bapak Ibu bagi yang memang harus mengkonsumsi makanan karena ada kegiatan tertentu, ya dibawakan roti, kurma atau zam-zam yang standby aja untuk menghilangkan rasa lapar. Kemudian yang kelima, informasinya adalah dianjurkan membawa pakaian secukupnya, misalkan 3 helai aja, karena di sana baju kalau banyak yang sudah pengalaman beberapa tahun nggak kepake gitu. Kita pakai kotor, kita istilah bahasa saya itu dikucek-kucek gitu, dijembreng, pakai yang baru, besok pergi, nah sore ini kita pergi subuh, sore yang ini udah kering. Jadi untuk apa gitu? Kemudian kalau kita untuk bawa banyak-banyak, alhasilnya numpuk gitu. Yang penting
pulangnya harus banyak karena banyak tetangga kan. Jadi harus banyak oleh-olehnya. Paling tidak saya kecil itu ya tetangga ya dikasih ya supaya kelihatan nih dari Mekah gitu. Lalu pesannya di mana? Asrama haji. Kemudian bagi jemaah pria ya harus membawa pakaian ihram. Seandainya nanti misalkan tertinggal lupa atau gimana ya nanti insya Allah kita bisa beli di sana. Kemudian dibolehkan membawa deterjen, kemudian dalam bentuk saset untuk keperluan cuci di sana. Kemudian hanger, jepitan baju untuk jemur itu bisa juga dibawa di sana, bisa dibawa dari Batam atau dibeli di sana. Kemudian seandainya kita juga malas untuk nyuci, kita laundry aja di hotel. Alhamdulillah harganya itu sekitar 10-15 rial. Tahun-tahun yang lalu saya coba laundry, ya alhamdulillah memang bagus lah ya. Cuma kalau pakaian putih itu saya laundry, tiba-tiba bajunya jadi coklat gitu. Bilang haji, bilang ini libasuk, lah. Dia bilang libasuk, jadi pakaian kamu nih. Saya bilang bukan. Asal istri saya bisikkan, iya itu pakaian kamu itu, cuma karena nyucinya nyampur jadi warnanya beda. Ya mau nggak mau, karena kan saya harus bayar gitu. Alasannya ya itulah, saya cuci kaos putih jadinya coklat. Tapi kalau misalkan garis besar itu insya Allah tetap putih. Kemudian peralatan mandi dianjurkan membawa handuk. Memang hotel di Madinah itu biasanya dia menyediakan handuk. Cuma kadang-kadang karena terlalu banyak ya tamu yang bolak-balik masuk, sehingga si petugas hotel itu lupa dia. Nah kita nunggu dia sibuk mengurusi tamu, ya harus kita tongkrongin kan. Kalau memang sejam 2 jam lumayan, kalau sampai 6 jam kan waktu kita juga habis. Sebaiknya daripada kita harus membuang waktu di sana, lebih baik kita membawa handuk dari Batam. Kemudian dianjurkan membawa sabun, sampo saset, sikat gigi, pasta gigi, deodoran, body lotion, lip gloss, parfum. Lip gloss itu bukan promosi, tapi saya mau kasih contoh aja. Assalamualaikum. Boleh bawa lip gloss seperti ini, Nivea. Karena sekarang ini lagi musim dingin itu di Mekah itu 12 sampai 12 derajat di Madinah. Jadi kemungkinan bibir kita untuk pecah itu sangat besar. Jadi diharapkan setiap saat mulai nanti dari Changi masuk pesawat mulai dioles dioles. Sebab kalau dia sudah mulai pecah itu sulit untuk makan gitu. Untuk makan itu di Madinah masya Allah. Sementara kita tuh harus makan harus fit gitu karena kita banyak mengeluarkan energi. Kemudian semua jenis barang yang disebutkan di atas itu harus dimasukkan ke dalam bagasi. Tidak boleh bawa ke cabin karena yang air itu kalau lebih dari 100 ml itu harus masuk ke bagasi. Kemudian mengenai cuaca, pada bulan Januari sampai dengan Maret udara cukup dingin. Di siang hari waktunya itu lebih panjang daripada malamnya. Jadi sekarang ini siang itu lebih panjang daripada malamnya karena musim dingin. Diperkirakan suhu udara di Madinah itu sekitar 12-15 derajat Celcius. Kemudian di Mekah antara 15 sampai 30 derajat Celcius. Yang ke-8 bagasi dan air zam-zam. Setiap jamaah hanya diperbolehkan membawa 1 koper travel bag atau koper. Maksimum berat bagasi untuk karena kita pulang naik Saudi Airlines, dia boleh memberikan cuma 30 kilo. 30 kilo satu koper aja. Jadi jatahnya sebenarnya 40, 30 untuk bagasi, yang 10 untuk zam-zam. Kalau lebih dari 1 koper, dia akan cas 100 US satu bagasinya. Jadi kalau 30 kilo kita pakai travel yang souvenir dari net tour, itu sepertinya nggak mungkin. Jadi ya bawa aja lah, kalau boleh nggak bawa koper net tour juga boleh, yang untuk 30 kilo. Kemudian maksimum berat bagasi di ferry adalah 20 kilo. Kelebihan dari 20 kilo di ferry nanti di Harbourfront waktu pulangnya membayar $1 per kilo
itu menjadi tanggungan masing-masing jamaah. Kemudian setiap jamaah akan mendapatkan air zam-zam sebanyak 10 liter dengan ketentuan sebagai berikut. Air lain tidak dikenakan biaya, ferry dikenakan biaya per kilo $1. Disarankan ke jamaah agar siap-siap 10-15 dolar per jamaah. Kemudian hal-hal yang tidak boleh dibawa dan yang harus diperhatikan. Yang pertama, senjata tajam dan yang sejenisnya. Ini berkaitan dengan peraturan yang ada di Singapura dan di negara manapun. Yang kedua, tidak dibenarkan membawa obat-obatan terlarang seperti narkotik dan sejenisnya. Dan yang ketiga, ini kami mohon maaf bagi yang bapak-bapak yang merokok, kalau bisa tidak merokok dulu dalam 11 hari ini, karena tidak boleh membawa rokok dan minuman keras. Kemudian cairan yang lebih dari 100 ml tidak boleh dibawa ke dalam pesawat, harus dimasukkan ke bagasi. Kemudian tidak dibenarkan menggunakan kamera video HP waktu proses imigrasi. Kemudian tidak dibenarkan oleh pihak Masjid Nabawi dan Masjidil Haram membawa HP yang berkamera. Tetapi ini kadang-kadang ya saya juga harus foto di dalam ya sembunyi aja, pintar-pintar ya. Kalau dari pihak masjid tidak boleh. Cuma kan kita juga pengen juga foto backgroundnya Ka'bah, jadi pada curi-curi gitu. Kemudian HP harus dalam keadaan hening atau silent ketika dalam masjid supaya tidak mengganggu. Kemudian dianjurkan sebelum memakai tanda pengenal, maaf tadi ada pin sama name tag ya, itu harus dipakai karena yang namanya masjid itu kan sangat besar, memuat 3 juta jemaah. Kalau misalkan ada apa-apa kita yang tidak inginkan, mudah kita untuk mencari informasinya. Adapun PIN itu harus pakai karena dalam satu hotel itu biasanya ada beberapa stand makanan gitu. Jadi supaya mudah bagi kami, oh ya ini jamaahnya nyetur, maka dengan adanya tanda PIN tersebut kita menjaga stand makanan kita. Oh ya terima kasih. Kadang-kadang jamaah ini kalau dilihatnya ada stand kosong itu dia langsung selonong boy aja, ambil sana ambil sana. Kita kan agak kerepotan untuk ininya, apa namanya, untuk mengawasi. Kalau ada tandanya itu berpalkin, maka kita enak. Oh ya memang jemaah itu. Kemudian disarankan untuk membeli nomor handphone Arab Saudi, SIM card Arab Saudi. Jadi nanti sampai kalau bisa masing-masing yang suami istri bawa, karena di Masjid Nabawi itu antara pintu masjid yang perempuan sama laki-laki beda dan itu jaraknya cukup jauh. Jadi diharapkan untuk kita ketemu ya pakai HP. Misalkan nanti di tiang ada nomor 11, nomor 12 di luar. Kita nanti kejanjian jam 7 misalkan habis subuh ya di tiang nomor ini. Kalau belum datang telepon. Jadi diharapkan beli SIM card nomor Saudi. Nanti kalau seandainya di bandara ada, di hotel insya Allah banyak yang nawarin tugas hotel itu haji SIM card gitu. Beli aja insya Allah nggak ada masalah. Kemudian penyelenggara semaksimal mungkin untuk mengatur tempat duduk pesawat agar suami istri ataupun keluarga bisa duduk berdampingan. Namun apabila airline mencetak boarding pass tidak berdekatan, maka diharapkan para jamaah agar tetap tenang duduk di pesawat. Setelah itu akan kita atur tempat duduknya. Misalkan begini, nama suaminya itu Ali, nama istrinya Zainab, jauh kan pasti kan. Yang satu Ali pasti Ali, kalau yang perempuan pasti Aliyah, kemudian siapa gitu yang A gitu. Cetaknya seperti itu. Sementara istrinya namanya Zainab, kan jauh. Jadi kalau terpisah ya biar saja dulu, nanti duduk. Setelah nanti duduk kita akan atur, kita akan tukar duduk. Insya Allah seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya itu tidak ada masalah. Pokoknya kita usahakan suami itu akan duduk di sebelah istrinya. Kemudian yang ke-10, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ikhtiar yang kita sebutkan dari pertama sampai ke-9, poin ke-9 itu adalah merupakan ikhtiar, tetapi keputusannya terakhir kita akan serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dianjurkan kepada jamaah untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan.
Ini untuk lembaran yang putih. Selanjutnya kita ke yang kuning, Pak. Besok itu kita berkumpul di Pelabuhan Sekupang jam 2 siang. Berkumpul ya. Berkumpul jam 2 siang. Karena itu hari Jumat. Hari Jumat itu ada sholat Jumat bagi laki-laki. Itu ini memang sebenarnya porsi Ustaz, karena saya nggak enak menyampaikan bahwa masing-masing ada porsinya. Jadi sholat Jumat itu tidak bisa dijamak dengan sholat asar. Adapun ibu-ibu, karena dia tidak sholat Jumat, dia sholat zuhur, maka di rumah dia sholat 4 rakaat sholat zuhur, nanti langsung dijamak 4 rakaat asar. Bagi yang mungkin, bagi yang sabar, kayak misalkan keluarganya Pak Isran, boleh dia langsung kosor 2-2. Jadi nanti di Singapura udah nggak kesulitan lagi. Nah, adapun jemaah laki-lakinya, nanti kita akan berusaha apakah di Harbourfront atau di Changi Airport kita akan sholat di sana. Insyaallah berjamaah kita kosor. Kita akan meninggalkan Pelabuhan Sekupang jam 15.20 dengan Sindo Ferry. Kemudian setelah sampai di ferry, bagasi itu akan terus dibawa, tapi tunggu dia sebelum proses imigrasi. Nanti dia dibawa sama porter. Sebelum proses imigrasi, jangan masuk imigrasi dulu, tunggu bagasinya masing-masing dibawa. Karena sebelum proses bea cukai, setelah imigrasi ambil barang baru lewat bea cukai screen itu. Jadi kalau bisa jangan ditinggalkan bagasinya, karena apa? Saya akan kerepotan itu saya harus membawa jamaah bagasi kan, sementara yang di luar itu sudah boleh masuk lagi sama pihak kepolisian. Jadi saya harus bawa. Seandainya dibilang buka gitu kan, kuncinya nggak ada sama saya gitu. Jadi kalau bisa sebelum proses ke bea cukainya, tunggu, nanti saya akan ditolong sama Pak Dedi mungkin di luar ngecok. Nanti dia akan tunggu di tempat bagasi dan menginformasikan kepada jamaah untuk membawa bagasi masing-masing. Kemudian pihak penyelenggara juga Netur akan menyediakan makanan kotak, karena kita berangkatnya itu jam 00.30 dengan pesawat Emirat. Di sini ada sholat sholat maghrib dan sholat isya. Nanti insya Allah kita akan jamak di Changi Airport. Adapun Singapura Kolombo itu perjalanan sekitar 4 sampai 5 jam. Perbedaan waktunya adalah 5 jam dengan Singapura. Jadi jam 00.30 kita berangkat. Jam 00.30 kita berangkat. Kita akan tiba di Kolombo itu jam 1.40. Sisihnya itu 5 jam. Nah, nanti suatu transit bagasi itu akan kita diurus oleh penyelenggara. Kita akan sambung dengan pesawat Air Arabia. Penerbangannya Kolombo menuju Sharjah, Uni Emirat Arab. Nanti kita akan melaksanakan sholat subuh di pesawat. Nanti tata cara sholat subuhnya nanti tayamum, itu nanti insya Allah Ustaz akan mengajarkan. Sampainya di Sharjah itu jam 7.25. Kita transit sekitar hampir 5 jam 5 menit. Nanti akan diberi makan. Insya Allah penyelenggara akan menyiapkan makanan untuk dibagikan kepada jamaah. Dan diperkirakan dari Sharjah menuju Madinah itu perjalanan 1 jam berapa ya? 1 jam 50 menit ya. 2 jam 10 menit. Madinah Sharjah Madinah. Jadi kita sampai di Madinah. Tiba di Madinah setelah proses imigrasi. Bagasi itu biasanya sama porter-porter orang Bangladesh, orang Mesir itu suka ditumpuk. Tapi nanti itu kita akan harus bawa masing-masing. Nanti kita penyelenggara akan menyusunnya, nanti tinggal ditarik aja masing-masing koper. Selanjutnya setelah tiba di Madinah, kita langsung ke hotel. Insya Allah dari airport ke hotel itu sekitar setengah jam. Kemudian kita masuk pada hari Sabtu ya, hari Minggunya.
tiba di Madinah, paginya kita ziarah luar Madinah, yakni ke Masjid Kuba, terus ke kebun kurma, ke Jabal Uhud, kemudian melewati Qiblatain dan Khandaq. Adapun nanti kalau mau ke Medan Maghrib atau ke nanti ke Baidok, peternakan unta, sampai mau minum susu unta, mungkin nanti ada tambahan ya, biaya $10 itu tergantung. Kalau kita mau setuju, kita sepakat ke sana, kita mengeluarkan masing-masing 10 real. 10 real itu sudah 25.000 untuk pergi ke sana. Kalau nggak sepakat, ya sudah, kita nggak pergi. Kemudian selesai, diharapkan sebelum zuhur itu sudah kembali lagi kita melaksanakan sholat 5 waktu di masjid. Tentunya fadilahnya nanti akan disampaikan oleh Ustaz. Kemudian hari Seninnya bebas acara di di Masjid Nabawi. Nanti insya Allah kita akan membawa ziarah ke dalam masjid gitu, ke Baki, kemudian ke Raudhah. Raudhah itu bagi bapak-bapak insya Allah 5 waktu siap, tinggal asal tahan aja. Silahkan ke Raudhah dan banyak berdoa di sana. Nanti fadilahnya akan disampaikan oleh Ustaz. Adapun ibu-ibu, Raudhah itu dia dibuka setelah subuh sampai jam 11. Kemudian tutup, dibuka lagi habis zuhur. Habis zuhur baru nanti dia buka lagi habis sisa. Jadi bagi yang sudah pernah, tolong dibawa kawannya masing-masing tolong menolong supaya temannya juga ada kesempatan bisa sholat di sana. Karena kalau sholat di Raudhah bagi perempuan itu biasa diatur yang Turki, yang Afrika. Kalau nggak diatur payah. Yang Asia, misal Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, itu nanti jadi satu rombongan. Memang harus rada sabar mengantri bagi ibu-ibu kalau mau sholat di Raudhah. Itu pun hanya sebagai sunnah dan tidak ada berkaitan dengan ibadah umrah kita. Kemudian hari Selasanya kita bersiap-siap. Nanti secara detail kita akan sampaikan lagi di sana untuk berangkat menuju Mekah melaksanakan umrah. Kita akan mengambil mikot di Zulhulaifah atau yang disebut juga dengan Abyar Ali. Selanjutnya kita menuju Mekah. Diperkirakan sampai di Mekah itu jam 11 malam atau jam 12. Nanti setelah sampai kita masukkan dulu bagasi, kita atur kamar, kita makan dulu, baru kita umrah. Baru kita laksanakan umrah. Kita laksanakan umrah, selesai, kita kembali ke hotel. Habis lepas itu acara bebas. Kemudian yang bagi melaksanakan umrah kedua itu bisa membawa pakaian ihramnya ketika acara City Tour Kota Mekah. City Tour Kota Mekah silakan dibawa pakaian ihramnya bagi yang mau melaksanakan umrah. Dan umrah yang ketiga juga, karena yang mendaftar di lewat Netur mereka membuat program umrah pertama, umrah kedua, umrah ketiga. Jadi silakan jangan lupa dibawa pakaian ihramnya, kemudian rambutnya jangan digundul habis gitu. Nanti susah kan, kalau digundul habis dia mau kedua apanya lagi mau dipotong gitu. Jadi sabar kayak digundul habis. Nanti masalah itu Ustaz yang menjelaskannya, bukan posisi saya. Kemudian sampai hari Sabtu itu sama hari Jumat. Nah hari Jumat itu biasanya dari orang-orang dari Jeddah itu melaksanakan umroh turun, jadi masjid itu ramai sekali. Jam 9 itu Masya Allah itu sudah penuh. Karena di Makkah Madinah itu perempuan juga sholat Jumat. Nanti hukumnya Ustaz yang menjelaskan. Kemudian kita teruskan sampai hari Ahadnya. Kita habis sholat zuhur itu langsung siap-siap menuju Jeddah, ke City Tour Jeddah, ke Masjid Bahar, ke Merah, ke Tunis, ke bagi yang ada masih sisa punya sisa real bisa ke toko Ali Murah untuk beli oleh-oleh. Kemudian menjelang maghrib kita menuju ke airport. Langsung nanti makan malam diberikan dengan nasi kotak dan kita akan terbang pada hari Senin tanggal 4 itu jam 00.40. Saudi langsung ke Singapura. Dia transit di Riyadh tapi tidak turun.
kita transit 1 jam, kita diam di pesawat karena harus ada yang turun, ada yang naik. Dan kita langsung Selamat kami. Tiba di Singapura itu jam 15.40. Memang proses nanti bagasi kemudian imigrasi itu diperkirakan agak lambat. Makanya nanti kita akan mengambil ferry yang ferry terakhir menuju Batam. Mungkin secara teknis, secara garis besar ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada tanya jawab, insya Allah nanti kita buka sesi tanya jawab setelah bimbingan ibadah yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Ridwan LC Hafizahullah Ta'ala. Demikian dari saya. Mungkin Pak Kamarudin bisa dipanggil mau ngasih sambutan. Acara selanjutnya ini sambutan dari Direktur. Ini anak mudanya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua rencana perjalanan besok sudah disampaikan sama Pak Rijal. Cuman saya nambahkan sedikit. Jadi saya langsung aja nih Pak Ustaz kan. Sekarang ada aturan baru untuk umroh. Kita nanti ada pakai gelang juga, macam haji sekarang ini. Ya, pada itu nanti kita bagi stiker juga waktu masuk ke imigrasi keluar. Jadi muasasah di sana dia udah nampak grup kita, muasasah kita Alfamri. Jadi mereka langsung aja. Jadi lebih gampang prosesnya. Insya Allah kita langsung di Madinah. Madinah pun proses imigrasinya lebih enak, lebih gampang dibanding Jeddah. Biasanya di Madinah itu dikumpulkan laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, dan cepat. Itu biasanya tidak sampai setengah jam udah clear semua kalau untuk tugas kita 92 orang. Ya, alhamdulillah. Yang ketiga, nanti tadi saya dengar kita dari Colombo ke Sharjah, nanti di pesawat kita ada makan, di pesawat ada makan, karena perjalanan itu sekitar hampir 5 jam gitu ya, dari Colombo Sharjah. Kemudian di Sharjahnya nanti menjelang siang itu kita ada makan juga, dan di Madinah nanti sampai di Madinah jam 2 kita siapkan nasi kotak juga. Pas datang kita langsungkan bagi nasi kotak. Jadi karena makan malamnya habis isya baru makan, jadi lumayan kalau kita di ganjar 1 kotak lagi, kalau kita lebih semangat untuk beramalnya. Yang teknis saya kira udah disampaikan semua sama Pak Rijal. Saya mewakili dari Mentor mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu-Ibu telah bergabung sama kita. Insya Allah kita akan buat yang terbaik. Seandainya ada apa-apa yang kurang jelas, nanti sampaikan ke Pak Rijal atau berleader kita di TPRD yang gabung sama kita. Hotel kita di Madinah itu Isroq Al Madinah, itu lokasinya di daerah belakang. Dan kita makan full board hotel yang nanggung makan sekalian. Jadi saya belum ada gambaran makannya, kemungkinan ada bau-bau Timur Tengah sedikit lah. Ya, ada bau Timur Tengah. Kemarin kita request kalau bisa untuk makan Asia. Ya mereka sanggup. Nah nanti di Madinah kita makan di hotel, jadi buffetnya pihak hotel menyiapkan. Kalau di Mekah baru catering dari kita. Hotel kita di Mekah di Seraya Iman, lokasinya alhamdulillah tidak jauh, sekitar 200 meter aja dari Masjidil Haram. Kalau di Madinah dekat juga, Madinah sekitar di row kedua mungkin sekitar 60-70 meter lah itu jaraknya. Yang lain sebenarnya sudah disampaikan semua sama Pak Rijal.
untuk memaksimalkan waktu kita, saya kira kita lanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu sama Ustaz. Kartu ini Hotel Madinah itu Al Saraya Iman. Wah, berarti salah cetak itu. Iya, kembali kita itu. Nah, berarti di Madinah. Satu lagi, mungkin Pak Rizal pun sudah sampai juga masalah ID card itu. Itu ID card itu sama dengan KTP kita. Kemana-mana harus dibawa. Seandainya ada apa-apa, kita mana tahu kita tidak tahu apa, kita sehat, kita jatuh pingsan. Nanti orang lain lihat ya ID card kita, ditelepon muasasahnya, ditelepon mau tawabnya karena mau jawab di sana. Jadi ID card itu kemana-mana harus dibawa. Itu sama dengan KTP kita selama di sana, karena paspor kita dipegang sama muasasah kita di sana. Ya, jadi ID card itu tolong dibawa, karena kita pun sering mengalami pengalaman ada jemaah kita kesasar apa semua itu dilihat ID card-nya. Kira-kira ada lagi mau ini disampaikan? Itu pun saya lihat kemarin udah selesai, itu pun tahun 2012 juga masih ini ya tukang cetaknya ini. Ya. Saya kira itu aja untuk mempersingkat waktu. Selanjutnya kita serahkan ke Ustaz. Tadi dia udah masuk. Langsung acara nasib. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kamarudin. Selanjutnya kita langsung masuk ke manasik dengan ibadah umroh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita untuk pemahaman apa yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Ridwan nanti. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Para hadirin yang hadirat, insyaallah besok kita akan berangkat umrah bersama. Alhamdulillah, Allah mudahkan kita untuk kumpul di tempat ini. Dan sebelum segala sesuatu kita akan mulai, yang pertama kali kita ingatkan adalah setiap jemaah berupaya menjaga niat bahwa yang kita perbuat ini ikhlas, mengharapkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala semata. Dan ikhlas ini begitu pentingnya untuk diterimanya suatu ibadah. Ya, hindarkan segala macam kelak akan datang rasa-rasa ingin ria, ingin pamer, ingin ujub. Dan kita ingatkan hati-hati dengan banyaknya berfoto-foto, ya. Kita ingatkan jangan sampai itu yang akan menghapuskan ganjaran amal ibadah umrah kita, ya. Karena ingin dipuji dan ingin disanjung, mana-mana kita berfoto, tempelkan besar-besar di rumah kita. Hati-hati dan jagalah niat Anda. Kemudian kita datang ke sana untuk ibadah Allah SWT. Walillahi ala nasi hajjul bait. Adalah karena Allah semata diwajibkan bagi manusia melaksanakan ibadah haji, ya, dan umrah adalah bagian dari ibadah haji kecil. Hendaklah kita menyenangkan Allah SWT. Dan dengan niat ikhlas inilah semoga Allah akan memudahkan semua urusan kita. Kemudian jemaah sekalian, insyaallah besok kita akan bertolak menuju Madinah terlebih dahulu. Adapun andai kata qadarullah kita sholat mungkin nanti dalam perjalanan, ya, maka dalam perjalanan dibolehkan kita menjamak dan maqasar. Karena besok Jumat, ya, kita berangkat setelah Jumat, ada terdapat perselisihan terulamaa mengenai bolehkah menjamak antara Jumat dan Asar. Ya, ada dua pendapat yang masyhur. Dan pendapat yang kita lihat lebih pada kebenaran Allah Taala bahwasanya Jumat itu tidak sama dengan zuhur. Dia merupakan ibadah yang tersendiri, ya, dan dia jumlahnya 2 rakaat. Adapun Jumat, adapun zuhur 4 rakaat, ya. Dan yang namanya sholat jamaah adalah menjamak antara sholat rubaiyah yang 4 rakaat, antara zuhur dan asar. Asar 4, zuhur 4. Karena Jumat bukan zuhur, karena itulah ulama sebagian itu yang kita pilih, mereka berpendapat bahwasanya Jumat tidak ada jamak dengan zuhur. Berarti besok bagi kaum wanita yang sholat di rumah boleh menjamak antara
zuhur dan asar. Adapun laki-laki, ya, nanti insya Allah Ta'ala kita akan berupaya mencari tempat yang layak untuk melaksanakan sholat asar di jalan, ya. Adapun yang memilih pendapat boleh menjamak tujuh asar, silakan. Masalah khilaf atau ulama, silakan anda jamak, ya. Yang tidak menjamak tidak masalah, nanti kita akan berupaya bersama-sama mencari tempat untuk jamak, untuk qasar, mengerjakan sholat asar qasar. Boleh jadi nanti kita kerjakan di Singapura insyaallah Ta'ala asar 2 rakaat berjamaah. Kemudian adapun pelaksanaan sholat yang maghrib dan isyanya itu kita akan telah kerjakan di Singapura di bandara, ya. Kita jamak kembali, kita dahulukan sholat maghrib 3 rakaat, setelah itu barulah sholat isya, dan boleh jadi kita kerjakan di awal waktu jamak qasar takdim, ya. Kemudian jemaah sekalian, dan subuh diperkirakan kita akan sholat di pesawat. Oleh karena itu tentunya yang namanya sholat pesawat sulit bagi jemaah semua untuk berwudhu dan segala macam keterbatasan air dan seterusnya. Maka dalam hal ini Islam memudahkan, kita dibolehkan menggantikan wudhu dengan tayamum. Adapun keimpian tayamum adalah kita menekukkan kedua telapak tangan kita, ya, mungkin ke dinding pesawat atau ke bangku pesawat, kursi pesawat depan kita seperti ini, ya. Nanti dipraktikkan oleh Morijan insyaallah. Kemudian setelah kita tepukkan, sekali tepukan, kita usap wajah kita. Setelah itu kita usap tangan kita sampai pergelangan. Dengan sekali tepukan seperti menurut hadis yang sahih, ya. Silakan Bang, ini praktek. Ini ya Pak, di pesawat yang penting, misalkan yang penting ya. Itu jadi satu kali tepukan dan seperti itu caranya, ya. Jadi setelah anda bertayamum, laksanakan sholat subuh. Dan nanti karena subuh mau jadi kita perhatian dan tidur mungkin sebagian besar, saya mengingatkan, boleh jadi kita nggak bisa berjamaah. Kalaupun nanti kita mau berjamaah samping-sampingan dengan temannya boleh, ya, samping-sampingan. Kalau nanti kita nggak berjamaah, masing-masing mengerjakan sholat subuh sendiri, ya, sendiri-sendiri. Kemudian insyaallah Ta'ala kita akan tiba di Madinah. Sesampainya kita di Madinah, tentunya setelah kita ngurus imigrasian sampai di hotel, jadi kita memang kondisinya kita letih, silakan istirahat. Jangan memaksakan diri karena semangat. Tak pernah kita melihat Masjid Nabawi, padahal letih sekali, letih bersangatan, kita paksakan, ya. Akhirnya kita sakit dan seterusnya. Maka adalah setiap orang melihat kemampuan dirinya. Kemudian hendaklah setiap orang berusaha untuk membawa atau mengenal kemanapun dia berada. Apalagi yang pertama kali berangkat umrah, yang namanya Masjid Nabawi semuanya sama. Yang bedakan adalah angka-angka. Ingatlah angka-angka, pintu-pintu sama, meletakkan sandal semua sama, ingat angkanya. Berapa banyak jemaah yang baru datang hilang sandalnya. Dia kira dia curi, padahal dia salah meletakkan, ya. Sandal jangan ditinggal di luar. Kalau kita kan ditinggal di luar karena masjidnya kecil, ya. Nah, nanti akan disiapkan tempat untuk sandal. Ini memudahkan anda letakkan, ya, sandal ini di tempat-tempat sandal atau di dekat-dekat tiang. Bawalah selalu supaya tidak hilang. Kemudian tatkala telah kita selesai di hotel, barang-barang mungkin telah makan seterusnya, berangkat melaksanakan sholat. Ini sholat maghrib, masya Allah, maghrib mungkin pertama kalinya, ya. Boleh jadi kita maghrib baru mulai sholat di Masjid Nabawi, dan boleh jadi sholat asar kalau dapat, ya. Maka nanti andai kata misalnya kita belum dapat melaksanakan sholat asar berjemaah terlambat, tapi kita terasa sudah fit, ya, silakan datang ke Masjid Nabawi menunggu kedatangan sholat maghrib. Karena diperkirakan jam 2 lewat kita telah tiba di Madinah. Imigrasian mungkin 1 jam, tapi tidak sampai. Madinah sunyi, insyaallah sunyi. Dan alhamdulillah kita berangkat ke Madinah, kita menghemat banyak jam. Ada yang kita kejeda dahulu mungkin sekitar 10 jam, kita harus tambah lagi perjalanan bus sekitar 7 sampai 8 jam berhentinya dan seterusnya. Ini langsung Madinah ada kemudahan, Allah mudahkan untuk kita. Walaupun di transit kita ada mungkin beberapa jamnya, tapi ini kemudahan, mengurangi banyak nantian kita insyaallah. Sekitar 10 jam itu
Andai kata kita menuju Jeddah, yang harus kita digunakan hilang karena kita langsung Madinah. Kembali kepada tata cara ibadah, tidaklah Anda pertama kali masuk masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendahulukan kaki kanan dan mengucapkan sebagaimana kita masuk ke dalam masjid ini. Ya, Allahumma salli ala Muhammadin, Allahumma aftah li abwaab rahmatika. Ya, mendahulukan kaki kanan dan masuklah masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pertama kali yang kita kerjakan adalah mengerjakan salat sunnah 2 rakaat. Salat sunnah 2 rakaat. Kemudian Anda kata masih waktunya lengang, maka silahkan bagi Anda, ya, kaum laki-laki, berusaha untuk menziarahi kuburan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Adalah kebiasaan para sahabat mereka pergi jauh seperti Ibnu Umar. Ketika mereka sampai di Madinah, yang pertama kali mereka kerjakan adalah sholat di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah sholat baru mereka mengunjungi kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi setelah sholat 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid, jika memang belum ada sholat dikerjakan, maka bergegaslah menuju depan, ya, masjid bagian depan. Kemudian bergeraklah Anda menuju kuburan Nabi SAW. Kemudian ucapkan ketika Anda yang melewati kuburan Nabi yang mulia SAW, ya, itu ada beberapa lubang. Ada beberapa lubang tengah yang paling besar, itulah dia perkiraannya sejajar dengan jasad Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di situ Anda mengucapkan doa yang diamalkan oleh para sahabat, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ini pendek. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ini yang paling pendek dan semua kita akan mampu mengerjakannya. Semoga keselamatan senantiasa curahkan kepada Anda wahai Rasulullah. Andainya kita mau menambahkan, ulama menyebutkan untuk mengatakan Yuzi ta'ala ummati Muhammad khairan. Semoga engkau diberikan Allah kebaikan daripada umat Muhammad SAW yang telah kau bawa kepada kebaikan. Kemudian jalan kita selangkah, ucapkan kepada sahabat beliau Abu Bakar, katakan Assalamualaikum ya Abu Bakrin As-Siddiq. Kemudian kita jalan lagi, setelah kau ucapkan Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Seandainya mau menambahkan, katakan radhiyallahu anka wa juzita ummati Muhammad khairan. Kalaupun tidak, silahkan cukup dengan mengucapkan salam sebagaimana diajarkan Abdullah bin Umar. Ya. Kemudian adapun keutamaan salat di Masjid Nabawi begitu besar yang keutamaannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salatun fi masjid hadha tafdhulu an alfi salatin fi ma siwa ila al-masjid haram." Salat di masjidku ini lebih utama daripada salat 1000 kali salat dibandingkan masjid-masjid lainnya kecuali Masjid Haram. Dan ini menunjukkan keutamaan salat di Masjid Nabi. Maka hendaklah Anda berusaha memperbanyak salat. Salat wajib, salat sunnah. Contohnya ba'da Isya, silakan salat berapa Anda mampu. Ba'da Isya atau bangun malam hari jam 3 beberapa jam dibuka Masjid Nabawi. Silahkan kira-kira Anda bangun jam 3 atau sholat semampu kita, seberapa banyak, ya. Kemudian nanti ketika telah masuk waktu duha, silahkan sholat. Orang yang pintar adalah orang yang tahu peluang. Para pedagang tahu dia dalam melariskan dagangannya melihat peluang-peluang. Andai kata ada musim-musim tertentu mereka perbanyak barang, mereka perbanyak stok. Maka dalam ibadah pun kita harus pintar-pintar untuk beribadah yang ringkas tapi memiliki ganjaran yang banyak. Perbanyaklah sholat. Kalau tidak ada yang dapat disamakan semua masjid dunia ini sebagaimana masjid Nabi Muhammad SAW dari sisi keutamaannya. Kemudian jemaah sekalian, insyaallah taala kita akan melaksanakan ziarah. Dan ziarah yang kita lakukan yang dibagi menjadi 2 bagian. Pertama, ziarah yang seperti ibadah. Yang kedua, ziarah yang hanyalah merupakan pengenalan terhadap tempat-tempat bersejarah, ya, yang tidak ada kaitan dengan ibadah, maka tidak ada padanya sholat atau perlu juga. Adapun ziarah yang kaitan dengan ibadah yang kita memang disunnahkan, disyariatkan untuk mengerjakannya, pertama adalah menziarahi kuburan Nabi Muhammad SAW dan 2 sahabatnya. Kemudian yang kedua adalah menziarahi kuburan para sahabat-sahabat Rasulullah di pemakaman yang namanya Al-Baqi. Nanti mungkin bisa kita tunjukkan gambar-gambarnya. Ya, pemakaman Al-Baqi di mana Rasulullah SAW beliau, ya, terkadang datang ke kuburan Baqi mengucapkan salam kepada orang-orang yang ada di sana. Dan banyak, ya, jadi ribuan bahkan puluhan ribu sahabat dikuburkan di sana. Yang ketiga adalah menziarahi makamnya para syuhada yang terbunuh di perang Uhud, makamnya Hamzah dan para sahabat-sahabat lainnya. Ada 7
70 orang sahabat yang terbunuh di sana, dikuburkan di sana. Yang keempat, menziarahi Masjid Quba. Dan menziarahi Masjid Quba punya keutamaan di mana Rasulullah senantiasa ziarah. Hari Sabtu beliau berangkat ke sana dan melaksanakan sholat 2 rakaat sana. Dan Rasulullah menjanjikan barang siapa yang tawaddu'a fi baitihi, berwudu di rumahnya, ya, kemudian dia berangkat ke Masjid Quba mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah, maka seolah-olah dia telah melaksanakan ibadah umrah. Maka inilah dia, yakni rangkaian ziarah yang dalamnya ada unsur ibadah yang kita disyariatkan untuk mendatanginya dalam bentuk ibadah. Adapun yang lain tidak dalam bentuk ibadah. Mungkin kita akan ziarah ke bekas tempat-tempat peperangan Khandaq yang sekarang nggak ada lagi bekasnya, ditandai dengan masjid sana, Masjid Aisyah. Ya, mungkin kita akan Masjid Sabah Adul namanya. Kita akan ziarah ke Masjid Qiblatain, Masjidnya Bani Salimah. Mungkin kita akan menziarahi tempat-tempat lain. Mungkin nanti kita akan ke Mantiqatul Baydha, tempat Minul Magnet. Ya, ini semua tidak ada kaitan dengan ibadah. Insyaallah taala. Kemudian selepas kita beberapa hari di Madinah dan ditinggalkan, perbanyaklah laksanakan sholat di Masjid Nabawi. Upayakan jangan tinggalkan jemaah di Masjid Nabawi. Kita akan bergegas menuju Makkah, ya. Jadi kita akan berangkat di subuh. Maka jemaah sekalian, selepas makan siang mandi, membersihkan diri untuk pelaksanaan ibadah ihram sebagaimana Rasulullah SAW mandi ketika mau melaksanakan ibadah ihram. Rasulullah perintahkan pula Asma bintu Umayyah untuk mandi, ya, ketika dalam kondisi dia melahirkan nifas dan dia mau berangkat haji, Rasulullah perintahkan dia mandi. Dan ini mandi hukumnya disunnahkan. Kaifiatnya sebagaimana mandi jinabat, membasahi seluruh tubuh kita, ya. Sebenarnya Rasulullah mandinya di Abyar Ali, ya, tapi karena berbagai macam faktor dan hal, boleh mempermudah Anda mandilah di hotel masing-masing, apalagi bagi perempuan supaya tidak terlambat kelak jemaahnya, mandi di hotel. Bagi laki-laki yang mau mandi di Abyar Ali ataupun di Hulaifa, silahkan, tidak ada masalah. Rasulullah mandinya di sana, ya. Yang jelas ketika Anda berangkat dari hotel, untuk memudahkan, lebih baik Anda langsung mengenakan pakaian ihram di hotel, dari hotel, ya. Itu lebih baik. Jadi kita nggak payah-payah. Apalagi Anda ada rombongannya banyak, tunggu-tungguan, mandi lagi, antrian lagi panjang. Kadang-kadang supirnya marah karena kelamaan. Apalagi supirnya badui. Ini untuk memudahkan semua. Jadi pakailah pakaian ihram semenjak di hotel. Tapi kita belum pasang lagi niat dan belum mengucapkan ihlal. Adapun tata cara kaifiat memakai pakaian ihram, insyaallah akan diterangkan oleh Bang Rijal insyaallah. Ini bagi laki-laki, ya. Adapun bagi perempuan, pakaian ihramnya sama sebagaimana biasa, nggak ada beda, sebagaimana yang ibu kenakan sekarang. Dan tidak ada khususan bagi wanita memakai pakaian yang putih, tidak ada khususan, ya. Boleh memakai pakaian apapun juga yang menutupi aurat. Jadi pakaian ihram terdiri dari 2 pakaian. Yang pertama adalah pakaian untuk bawah. Inilah cara memakainya yang paling efisien, yang paling yang paling aman bagi laki-laki, karena ketika Anda memakai ihram semuanya harus dilepas, pakaian dalam dilepas. Ini insya Allah aman, pakaian aman. Hasil untuk menggulungnya bebas, tapi pastikan ketika kita begini ini nggak terbuka itu. Kalau kita salah gulung dia pasti terbuka, kelihatan. Kalau saya putar dari kiri atau dari kanan itu bebas. Silakan aja dari mana aja, tapi pastikan dia pas jongkok begini itu nggak terbuka. Contoh dulu. Hah? Contoh dulu. nanti khusus sama Rizal nanti, insya Allah kita akan tarik nanti. Kalau dia mau pakai sabuk, boleh sabuk. Boleh pakai sabuk, boleh. Sabuk, Walaupun dijahit. Nanti akan saya jelaskan makna dijahit yang dilarang. pakai sabuk, kemudian untuk nanti kita mau gunting, kan biasanya bayar ke tukang pangkas, masukin uangnya di sini. Ya. Kemudian yang atas, ini atas penting loh, banyak salah. Memakai pakaian ihram bagian atas bukan sebagaimana yang kita lihat di iklan-iklan, dibuka bahunya, itu salah. Seperti ini memakai pakaian ihram dengan menutup kedua bahu. Nah, apalagi ketika sholat. Nanti kita insya Allah sholat di Abdul Ali, ya, di waktu sholat. Dan adapun membuka bahu kanan, ingat, membuka bahu kanan ini hanya khusus ketika kita akan tawaf nanti.
Nah, ini ketika kita telah masuk Masjidil Haram mau tawaf seperti ini. Karena ini yang Rasul lakukan ketika beliau tawaf dengan para sahabatnya. Nanti kita sebutkan cerita-ceritanya kenapa Rasul melakukan seperti ini. Jadi selama ibadah ihram baik ketika haji maupun umrah seperti ini, kecuali ketika tawaf umrah atau tawaf qudum. Ya. Ini ya. Dan kami ingatkan apalagi ketika sholat, lepas tawaf 7 kali kita akan sholat nanti kan, kembali tutupkan bahu karena ada larangan sholat dengan membuka bahu Anda. Tafadhal, jazakallahu khair. Silakan Bang. Sampai di mana tadi Syekh? Di mana tadi? Sampai memakai pakaian ihram di hotel. Ya. Andai kata dia mau tetap juga berusaha sholat memakai pakaian ihram di Bir Ali, silahkan. Yang penting jangan sampai dia membuat yang lain menunggu begitu lama. Ya, itu panduannya. Kemudian boleh bagi Anda ketika telah mandi untuk memakai parfum dengan catatan tidak dikenakan di pakaian dan sebelum melafazkan ihlal labbaik Allahumma umratan. Boleh. Sebagaimana Rasulullah SAW yang dikenakan oleh Aisyah parfum di rambutnya, ya, dan di tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam ketika beliau telah mandi setelah setelah Rasulullah SAW mandi untuk melaksanakan ibadah ihramnya. Tapi ingat, bukan di baju. Kalau andai kata kita letakkan di baju, maka hendaklah kita berusaha mencuci baju yang kena parfum tersebut, ya, yang terkena. Sebagaimana Rasulullah pernah perintahkan salah seorang sahabat yang menggunakan parfum sejenis wars, yang sejenis bunga mawar yang dibuat parfum, kemudian Rasulullah perintahkan itu mencuci pakaian ihramnya terkena parfum. Kemudian kita berangkat insyaallah menuju mana? Miqat yang namanya Bir Ali atau Abyar Ali. Bir secara bahasa bi'ir asalnya adalah bi'run, artinya sumur. Bi'ir, orang Arab karena payah mengucapkan bi'ir, mereka singkat jadi takhfifan bir. Bir, bukan bir ini ya, minuman bir. Tapi bir maknanya adalah sumur. Bir Ali, kan di sana pernah ada sumur Ali bin Abi Thalib. Jamaknya Abyar, sebagian menyebutkan dengan kata Abyar Ali. Pada masa Rasulullah disebut dengan nama Dzul Hulaifah atau Dzul Hulaifah. Ya, itulah miqat. Dan miqat adalah tempat pertama kita mulai start untuk melaksanakan ibadah ihram. Maka setibanya kita di sana, turun dari bus, ya, silahkan yang berwudu, yang mandi, yang belum mandi kan. Jika telah mandi dan seterusnya, ya, andai kata ada sholat yang sedang dikerjakan di sana, misalnya kita sampai sana asar, kerjakan asar. Kalau asar kerjakan di sana, ya. Setelah Anda kerjakan asar, berarti cukup, tidak perlu mengerjakan sholat lainnya. Andai kata nggak ada sholat, boleh Anda sholat wudu, sunnah wudu boleh, ya. Setelah wudu Anda masuk ke Dzul Hulaifah, ke Masjid Abyar Ali atau Dzul Hulaifah, kerjakan sholat sunnah wudu 2 rakaat, ya, atau sunnahnya itu masih 2 rakaat. Selepas itu barulah kita kembali ke bus kita, kendaraan kita. Dan setelah semua naik, insyaallah nanti kita akan ingatkan untuk memulai melafazkan ihlal niat kita. Akan ingatkan kita mengucapkan kata-kata labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Inilah dia lafaz yang kita ucapkan sebagai tanda kita telah memulai ibadah ihram kita. Arti labbaika artinya adalah saya datang memenuhi seruan Allah umratan untuk melaksanakan ibadah umrah. Jadi setiap orang masing-masing mengucapkan labbaik Allahumma umrah. Ulangi lagi. Labbaik Allahumma umrah. Andai kata dia umrah untuk orang tuanya yang telah meninggal karena dia pernah umrah, maka tambahkan labbaik Allahumma umratan an walidi, untuk orang tuaku, ya, an abi, untuk bapakku, an ummi, untuk ibuku, dan seterusnya. Itu pun tidak wajib. Seandainya tidak mampu dia dengan bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia, atau boleh dalam hati. Kemudian setelah kita melafazkan ihlal ini, berarti telah, yakni terlarang semua larangan ihram. Ya, bagi laki-laki dilarang memakai peci dan sejenisnya, dilarang menutup kepalanya dengan kain ihramnya. Kadang-kadang ditarikan ke atas, dia tutupkan rambutnya, dilarang. Dilarang menutup rambut, ya, dilarang mencukur rambut, memotong kuku dan sejenisnya, ya. Dilarang menggunakan parfum, dilarang ihram. Dilarang juga dia, yakni mencubui istrinya di ihram, sahabat, ya, berkata-kata rafath, muqaddimah kepada, yakni campur, semuanya dilarang. Kata Allah SWT, "Faman hajjal baita
fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa yang Allah wajibkan bagi dia melaksanakan ibadah haji, maka hendaklah dia tidak melaksanakan perbuatan rafath. Rafath adalah perbuatan atau perkataan yang ujungnya adalah campur istri-istri. Ini rafath. Fala rafatha wala fusuqa, dan janganlah berbuat kefasikan. Kefasikan maknanya adalah segala macam kemaksiatan. Hendaklah kita berusaha menjaga diri daripada semua maksiat, maksiat tangan, maksiat lisan, maksiat mata. Ini semua masuk ke dalam kata-kata rafath. Wala fusuqa wala jidala fil hajj. Dan janganlah al-jidal, dan janganlah saling berdebat dalam haji. Ya, demikian juga dalam ibadah umrah, jangan berdebat, apalagi debat kusir. Ya, ini ibadah, dibutuhkan ketentraman, kekhusyukan. Kemudian selepas itu jemaah sekalian, disunnahkan oleh Rasulullah memperbanyak talbiyah sepanjang jalan semampu kita. Lebih diutamakan ketika jalan naik, ketika jalan turun, ketika pas naik ke bus lagi, selepas kita istirahat mungkin, ketika turun daripada bus, pergantian siang kepada malam, dan seterusnya. Ya, semampu kita masing-masing bertalbiyah sendiri-sendiri, ucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Inilah ucapan Rasulullah ucapkan dan para sahabat ucapkan. Bahkan sampai-sampai serak para sahabat mengucapkan ucapan ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Ada artinya labbaik Allahumma labbaik. Saya datang memenuhi seruanmu ya Allah. Karena kita datang ke sana memenuhi seruan Allah SWT. Labbaika, kami datang memenuhi seruan Allah, la syarika lak. Tidak ada sekutu bagimu Allah. Ini menunjukkan bahwa kita benar-benar memurnikan tauhid dalam melaksanakan ibadah umrah dan haji untuk Allah SWT. Ya, innal hamda wan ni'mata, sesungguhnya semua pujian, semua kenikmatan laka, milikmu ya Allah, bukan milik kita. Ya, wal mulku la syarika lak, demikian juga semua kerajaan milik Engkau, tidak ada sekutu bagimu. Kemudian sampai kita di Mekah, singkat cerita, singkat ringkas. InsyaAllah kita akan terlebih dahulu ke hotel, ya. Dan boleh jadi InsyaAllah kita akan makan dulu di hotel, ya. Kemudian bagi anda yang belum melaksanakan sholat ketika itu tiba kita di Mekah di malam, ya, silakan sholat di hotel, kerjakan maghrib dan isya. Ya, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat. Ya, nanti kita akan sepakati mungkin setelah 1 jam kita bergabung bersama, tunggu mungkin di bawah di ruang tunggu, ya kan? Berangkatlah kita bersama-sama menuju Masjidil Haram, dan tempatnya nggak jauh. Saraya Iman nggak jauh dari Masjidil Haram, 100 meter atau lebih sedikit, nggak jauh. Ya, dan nanti kita insya Allah akan membuat rombongan-rombongan. Ada rombongan besar dan ada rombongan kecil untuk mempermudah dalam kaifiat umrah. Ada pun rombongan besar semua kita ini. Rombongan kecil nanti kita akan selalu tekankan bahwasanya yang memiliki grup masing-masing. Contohnya daripada istri dan anaknya, kerabat dekatnya. Ini rombongan-rombongan kecil. Ya, kita berjalan bersama. Berangkat dari Hotel Saraya Iman. Nanti ketika kita tawaf, qadarullah, enggak mungkin kita bersatu bersama, jangan paksakan. Di antara kesalahan jemaah haji dan jemaah umrah adalah mereka memaksakan untuk sama-sama terus-menerus seiring sejalan. Padahal orang banyak, mereka buat rombongan seperti kereta api. Ini paling banyak di orang Turki, dari orang-orang Afrika, orang-orang orang-orang Afrika banyak yang buat seperti gini. Sehingga demi mengejar jemaahnya dia akan potong orang-orang, dia akan singkirkan orang-orang, bagaikan kereta api yang siapapun depannya akan dia tabrak. Sementara kita ibadah, ya, menzalimi manusia haram. Maka hendaklah kita hati-hati dalam perkara ini. Andai kata nggak mungkin bersama, kita berpecah-pecah dalam grup-grup kecil kita, dan kita akan buat kesepakatan. Selepas tawaf kumpul di lampu hijau contohnya, atau kumpul di pintu nomor sekian sebelum kita naik ke sa'i. Ya, dan kita akan bebaskan kelak. Boleh jadi sebagian pihak pernah umrah, dia udah tahu cara-caranya. Enggak, kita haruskan bersama-sama kita. Yang telah tahu, misalnya kita nggak apa-apa, nggak nunggu antum, kami sendiri aja, kami langsung terusnya. Silahkan, ahlan sahlan, nggak ada masalah. Tafadhal, ya. Kemudian mereka yang baru segala macam dan mau bersama-sama, kita akan tunggu.
ketika masing-masing terpecah dan segala macam, nanti kita akan berjanji kumpul di lampu warna hijau ketika menuju ke Bukit Sofa contohnya, atau ke pintu nomor sekian. Ya. Kembali tadi kita telah berangkat bersama menuju Masjidil Haram. Ya. Sampai di Masjidil Haram, maka hendaklah kita kembali melaksanakan adab masuk masjid. Ya, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian membaca doa masuk masjid. Ya. Allah aftah li abwaaba rahmatika, tak perlu ke kanan. Dan ketika kita melihat Masjidil Haram, melihat Ka'bah, hentikanlah talbiyah. Hentikan ucapan labbaik Allahumma labbaik. Ucapan labbaik Allahumma labbaik diberhentikan sampai kapan? Ketika memulai talbiyah. Jadi andai kata tawaf enggak boleh lagi talbiyah. Enggak ada orang tawaf talbiyah labbaik Allah, enggak. Karena labbaik maknanya memenuhi seruan. Dalam perjalanan andai kata telah tiba di Masjidil Haram, enggak perlu kita katakan ya labbaik Allahumma labbaik. Jadi setelah Anda melihat Ka'bah, maka ketika itu bagi laki-laki disunahkan untuk membuka bahu kanannya, yang disebut ittiba'. Apa namanya? Ittiba'. Menampakkan bahu kanan, ittiba'. Kemudian maka mulailah kita melaksanakan ibadah tawaf. Dan tawaf itu dimulai, jemaah sekalian, dari searah sejajar dengan yang kita sebut Hajarul Aswad. Ya, sudut daripada Ka'bah Hajarul Aswad. Kemudian nanti akan ditandai searah dengannya adalah lampu hijau. Lampu hijau di atas, tingkat 2 ada, tingkat 3 ada hijau. Ya. Maka tatkala kita melewati Hajarul Aswad, nanti kita masuk mungkin dari pintu 1 kita masuk. Ya, pintu 1. Itu pintu yang paling besar. Insyaallah arah kita dari sana. Ketika melewati Hajarul Aswad, maka kita berikan isyarat seperti ini. Ucapkanlah Allahu Akbar atau Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ya. Boleh juga mengulangi 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah. Boleh juga sekali Bismillah, Allahu Akbar. Hukumnya sunnah, sekalipun tidak dibaca dan tidak ditinggalkan sah, tidak dikerjakan sah. Ya. Isyarat ini kita lakukan karena kita mustahil dapat mencium Hajarul Aswad. Seandainya mampu, andai kata sunyi tapi kayaknya udah mulai musim umrah ini mulai ramai. Ya. Maka yang kita perlu adalah ketika sampai di Masjidil Haram, ketika masuk ke Masjidil Haram dan Ka'bah, kita datang mencium Hajarul Aswad. Dan Hajarul Aswad, ya, dia dilingkupi dengan besi putih. Dan dalamnya ada batu-batu kecil. Bukan semuanya Hajarul Aswad. Ya, nanti mungkin kita akan lihat gambar-gambarnya insyaallah. Ada beberapa batu. Itulah yang namanya Hajarul Aswad. Ya, bukan seluruhnya. Ada beberapa kepingan batu itu. Jadi kita cium. Andai kata nggak mampu mencium, maka adalah kita usap. Kita usap dengan tangan, cium tangan yang mengusap. Ya, Rasulullah pernah sallallahu alaihi wasallam ketika haji, beliau mengusap dengan tongkat beliau Hajarul Aswad. Setelah dia usap dengan tongkatnya, dia cium ujung tongkatnya. Dan ini mensyaratkan andai kata nggak mampu mencium, kita sentuh. Ketika menyentuh, kita cium tangan kita yang menyentuh. Andai kata tidak mampu mencium, tidak mampu menyentuh, maka tidaklah kita diajarkan untuk mencium tangan kita. Cukup berikan isyarat, katakan Allah, Bismillah. Tidak perlu kita cium. Kenapa? Karena kita tidak menyentuhnya. Ya. Dan tidak perlu ambil dengan 2 tangan seperti gini, pulang balik, isbaik, ibadah. Ya. Kemudian setelah itu mulailah kita, jemaah sekalian, bagi laki-laki disunahkan untuk berlari-lari atau berjalan cepat dengan memendekkan langkah-langkah. Berjalan cepat, mendekkan langkah-langkah seperti lari-lari kecil. Namanya adalah roml. Disunahkan kita melaksanakan daripada Hajarul Aswad sampai kembali kepada Hajarul Aswad. Ya, selama 3 kali putaran pertama. Ya. Kemudian putaran keempat berjalan normal. Jadi jemaah sekalian, semenjak kita mulai tawaf daripada Hajarul Aswad, apa yang kita ucapkan? Tidak ada ucapan khusus dalam sunnah Rasulullah. Maka ucapkan apa yang Anda mampu, berupa zikir, doa, baca Quran, mengulangi Al-Quran, seterusnya. Ucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah, subhanallah bihamdihi, subhanallah azim, baca ayat, seterusnya, silahkan. Kecuali ketika Anda telah tiba, ini Hajarul Aswad. Itulah yang namanya Hajarul Aswad. Ya, berapa keping itu? 3, 4, 5, 6, 7, 9 keping. Dan ini batu memiliki sejarah yang panjang. Nanti kita dibahas, nanti kita sebutkan secara-sejarahnya insyaallah. Sekarang waktunya nggak sempat.
pernah dicuri, dirampas, ya, dan seterusnya. Nanti kita sebutkan sambil berjalan insyaallah taala. Jadi jemaah sekalian, maka tidak ada doa khusus. Tatkala Anda sampai di tempat yang namanya Rukun Yamani. Kasih itu gambar Rukun Yamani, Rukun Yamani. Baik. Jadi yang ini kita Ka'bah seperti ini jemaah, ya. Ini Ka'bah ini seperti ini dia. Contohnya, di sini letak Hajar Aswad. Rukun Yamani sebelah sininya. Ya. Sudut yang sebelah sininya. Ini sudut Hajar Aswad, dia di sudut kirinya. Dan dia akan ditandai dengan batu yang agak sedikit di ujungnya itu lebih ke dalam dia. Cekung ke dalam. Maka jemaah sekalian, andai kata Anda tawaf sampai di Rukun Yamani, nah ini dia. Lihatlah dia itu Rukun Yamani, Rukun Yamani. Seperti itu dia tandanya. Itu ketika Anda sampai di Rukun Yamani disunahkan untuk mengusapnya dan tidak dicium, Lain berbeda dengan Hajar Aswad. Andai kata tidak memungkinkan kita mengusapnya karena jemaah yang banyak, maka tidak kita berikan syarat, tapi cukup kita lewati saja. Karena sebagian orang, mereka tiap kala melewati Rukun Yamani, mereka kembali memberikan syarat mengucapkan Allah Akbar salah. Mengucapkan Allah Akbar atau Bismillah Allah Akbar hanya ketika melewati Hajar Aswad. Ketika tak mampu kita menciumnya ataupun menyentuhnya. Adapun melewati Rukun Yamani cukup kita lewati selama tidak mampu kita usap. Ya. Dan Rukun Yamani ini kita mengucapkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berapa kali? Terserah. Dan Rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad. Inilah doa yang datang dari Rasulullah SAW. Berarti ketika tawaf hanya satu doa yang harus diajarkan. Apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan dalam buku kita ini juga terdapat panduan doa-doa dari sunnah dan Quran. Maka silahkan andai kata kita mau baca sambil tawaf silahkan. Dan kita kelak tidak ada doa beramai-ramai, masing-masing berdoa sendiri-sendiri. Ya, masing-masing dengan sendiri berdoa masing-masing. Ya, enggak perlu harus dipandu. Silakan Anda ya baca doa masing-masing. Enggak perlu dipandu. Mau terima beres, amin, amin. Enggak sambil dilihat orang amin. Enggak tahu dia apa dibaca, amin. Belum selesai lagi masih setengah, amin. Masing-masing Anda. Dan ini buku Masya Allah bagus sekali buku ini. Dalamnya ada panduan doa daripada sunnah Rasulullah, daripada Quran baca, ya, dan zikir baca. Jadi jemaah sekalian, berapa kali kita belajar dari kecil? 3 kali bagi laki-laki, perempuan kita berjalan. Ya, pada kali keempat jangan biasa. Tiap kali kita melewati Rukun Hajar Aswad dianggap 1 kali tawaf. Ya, kemudian kembali kedua, ketiga, keempat, kelima sampai berapa kali jumlahnya? 7 kali tawaf. Ya, seandainya jemaah sekalian ya batal wuduknya karena buang angin dan seterusnya, kita sarankan para jemaah keluar berwuduk kembali. Dan berwuduk nggak perlu jauh-jauh sampai keluar. Berwuduklah dekat dekat arah ke ketika kita mau mendekati gunung Jabal Safa, itu ada tempat air Zam-Zam. Silakan Anda berwuduk di sana. Ya, berwuduklah karena kebanyakan para ulama mensyaratkan tawaf harus dalam keadaan suci. Kebanyakan ulama karena tawaf itu bagikan salat, dibutuhkan padanya bersuci. Ya. Jadi jemaah sekalian, andai kata Anda batal pada tawaf yang ketiga nih contohnya, batal buang angin, Anda keluar berwuduk, maka hendaklah mulai kembali tawaf, mulai daripada tawaf yang ketiga. Tawaf yang ketiga. Misalnya Anda sampai di Rukun Yamani ini, tawaf ketiga belum selesai, batal di Rukun Yamani, maka mulai tawafnya bukan dari Rukun Yamani, dari mana? Hajar Aswad. Anggap minta itu nggak ada. Berarti ulama dari ulanginya daripada tawaf yang ketiga. Begitulah seterusnya sampai selesai. Kemudian jemaah sekalian, kita ingatkan,
tawaf hendaklah kita menjadikan Ka'bah sebelah kiri kita, selalu sebelah kiri kita, putar berselisih dengan putaran jarum jam. Jarum jam gini, kita begini, ya. Maka bagi laki-laki yang terkadang dia melindungi mahramnya istrinya, kadang-kadang kita melihat mereka berbaris gini bagaikan pagar betis. Jadi akhirnya mereka tawafnya bukan menjadikan Ka'bah sebelah kirinya, tapi sebagai bagian depannya. Ini salah. Andai kita banyak bisa nggak sah tawafnya. Demikian juga yang memiliki anak, menggendong anak, ingat, kita ingatkan. Ini yang diingatkan oleh para masyayikh kita. Hendaklah anaknya digendong mengarah ke depan, jangan ke arah belakang dia. Andai kata anaknya digendong ke arah belakang, berarti dia tawafnya menjadikan Ka'bah sebelah kanannya. Kita ingatkan ini, yang bawa anak, ya. Jadi gendonglah dia, arahkan ke arah depan, agar dia menjadikan Ka'bahnya sebelah kiri, ya. Kemudian bagi anak-anak, semua pelaksanaan ibadah yang bagi laki-laki sama, bagi anak besar ataupun masih bayi sama semuanya, pakai ihram wajib. Jangan utang-utang dia anak kecil nggak pakai ihram, pakaikan ihram dia, pakai ihram. Dan tidak boleh baginya larang-larang ihram, nggak boleh bagi anak kecil. Kita yang menjaganya bukan dia, ya. Kemudian tentunya anak kecil boleh memakai pampers, ya. Boleh saya ingatkan di sini. Yang disebutkan oleh para ulama dengan pakaian berjahit, maksudnya adalah yang digolongkan ke dalam jenis pakaian, ya, seperti baju berjahit. Maksud berjahit adalah yang dia bertaup, ya. Ini makna berjahit. Karena semua, antum perhatikan, semua kain itu sebenarnya berjahit, ada jahitan. Cuma aja ketika dia tidak ditaupkan, enggak dianggap berjahit. Baju dilarang, ya. Celana, nah ini seperti ini kan. Kalau antum perhatikan, pakaian ihram itu juga ada jahitannya, ya kan? Tapi dibolehkan karena tidak bertaup. Yang dilarang hanyalah merupakan pakaian saja seperti peci, ya. Peci dilarang. Baik dia pun tidak semua berjahit. Peci apapun dilarang, ya. Kemudian celana, dan yang sama dengan hukum celana, ya. Sebagian orang mereka memakai celana dalam, ya. Maka ini salah, tidak boleh, ya. Ini bagi laki-laki. Adapun yang dia bukan asalnya hukumnya asalnya pakaian, tapi pelengkap saja seperti tali pinggang, maka boleh dia memakai tali pinggang walaupun dia berjahit, dijahit dengan baik. Dompet, silakan dia pakai dompet yang berjahit, ya. Tas, silakan pakai tas yang berjahit. Sandal, silakan pakai sandal sepatu yang ada jahitannya. Yang dilarang adalah memakai sepatu bagi laki-laki, ya. Ada perempuan mereka sebagaimana biasa tetap memakai yang mereka kenakan sebagaimana sekarang. Kembali kepada masalah tawaf jemaah sekalian, ya. Hendaklah Anda hindari ketika tawaf berdesak-desakan dengan orang. Bersabar. Ya, jangan yang penting cepat. Bersabarlah dan jangan berdesak-desakan dengan orang, apalagi dengan perempuan-perempuan seterusnya. Sabar. Yang kedua, jangan memaksakan diri untuk mencium Hajarul Aswad. Jangan memaksakan diri untuk mencium Hajarul Aswad. Karena hal ini akan membahayakan kesehatan kita. Bahkan bisa mencelakakan. Selama kita melihat ramai, tinggalkan. Kaidahnya mencium Hajarul adalah hukumnya sunnah. Adapun memaksakan diri sampai menzalimi diri kita atau orang lain, hukumnya adalah haram. Maka jangan gara-gara sunnah kita mengerjakan yang haram. Kalaupun kita pulang tidak mencium Hajarul Aswad, enggak ada Allah perintahkan wajib, enggak diwajibkan, enggak ada masalah. Dan rahmat Allah begitu luasnya, jangan paksakan, ya. Kemudian jemaah sekalian, jangan pula mengikuti sebagian daripada orang-orang yang mengamalkan amalan tidak pernah Rasulullah ajarkan, seperti mengusap-usap dinding-dinding Ka'bah. Semua mereka usap-usap, semua mereka sapu-sapu, mengusap-usap makam Ibrahim. Bahkan ada yang mungkin menjilat. Subhanallah. Kalaulah ini kebaikan dan kebenaran, ada suatu hal yang benar, pasti Rasulullah ajarkan. Rasulullah hanya mengajarkan mengusap dua saja, apa? Rukun yamani dan maka Anda nggak perlu usap-usap. Dan beribadah nggak perlu ikut-ikutan. Yang penting kita tahu ada dalilnya, kita kerjakan. Nggak ada dalilnya, jangan ikut-ikutan. Jangan mentang-mentang ada kita orang jenggotnya panjang, kita kira ulama, dia usap-usap, kita usap-usap. Karena banyak orang-orang jenggot panjang untuk ulama, orang-orang Pakistan, Bangladesh, India, semua mereka jenggotnya panjang-panjang. Jangan dikira semua mereka ulama, ya. Kemudian jemaah sekalian, dan jangan pernah kita meyakini bahwasanya Ka'bah ini, ya, adalah merupakan batu
yang keramat, bukan. Sampai-sampai Hajar Aswad itu tidak boleh kita menganggap dia batu yang keramat yang dapat mendatangkan kepada kita keberuntungan atau menolak bala bencana. Karena sebagian jemaah haji, ya, bahkan mereka menganggap kiswah yang menutupi Ka'bah adalah sesuatu yang dikeramatkan. Saya pernah suatu tahun melihat dalam sebagian tahun itu koyak kiswah itu. Sekarang diangkat tinggi-tinggi, dahulu enggak, dahulu rendah sampai ke bawah. Mereka koyak, berebut, mereka memperebutkan kiswah Ka'bah. Yang paling banyak orang India saya ketika itu, paling gemar orang India ini. Ya, masya Allah. Mereka berebut, mereka akan jual dengan harga yang mahal di negerinya. Ini kiswah Ka'bah. Ini siapa yang buat? Kapan dibuat? Subhanallah. Ini karena kurangnya pemahaman dalam agama. Maka janganlah kita ikut-ikuti perkara seperti itu. Kemudian jemaah sekalian, selepas tawaf 7 kali, maka hendaklah kita mengerjakan sholat sunat tawaf 2 rakaat. Dibaca pada rakaat pertama bacaan setelah Fatihah surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah kita baca surat Al-Ikhlas. Dan disunahkan jikalau tidak tempatnya tidak ramai, melaksanakan sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Itu gambar maqam Ibrahim. Ada maqam Ibrahim ya. Jadi disunahkan kita mengerjakan sholat di belakang maqam Ibrahim. Seandainya ramai sekali orang, dan ingat ini fikih ibadah, jangan memaksakan diri sholat di belakang maqam Ibrahim. Saya berikan ilustrasi ini Ka'bah, ini maqam Ibrahim di sini. Disunahkan sholat di belakang sini. Tapi andai kata ramai orang sholat tawaf, jangan sholat di sini. Karena kita melihat sebagian orang-orang jahil memaksakan diri sholat di sini. Mereka sujud, terkadang membahayakan, bisa mati dia diinjak. Orang sedang tawaf, mereka akan ramai dan seterusnya bisa mati. Dan ini berbahaya. Maka sholatlah di tempat yang jauh daripada maqam Ibrahim, di belakangnya. Seandainya penuh di mana-mana, sholatlah di mana pun Anda berada. Ya. Selepas melaksanakan sholat 2 rakaat, hendaklah Anda menuju tempat air Zam-Zam dan minumlah. Ya, perbanyaklah minum, mintalah doa sebanyak-banyaknya keberkatan dunia akhirat. Sebagaimana Rasulullah lakukan, para sahabat lakukan. Ya, berkata Rasulullah, ma'u Zam-Zam lima syuriba lahu. Air Zam-Zam begitu manjurnya sesuai dengan niat apa kita minum. Minta kebaikan dunia, minta keberkatan, keberkahan segalanya. Ya, perbanyak minum sampai kenyang. Setelah selesai minum, barulah kita berangkat menuju mana? Safa. Ya, inilah gambar antara Safa dan Marwah. Sekarang jemaah sekalian, ya, Gunung Safa, mungkin yang belum pernah umroh dia bayangkan gunungnya Safa tinggi sekali. Enggak, gunung itu kalau dipangkas, tinggal simpulnya saja. Paling-paling tingginya setingginya lagi ujungnya itu yang masih terpelihara. Dan itu pun sekarang dihalangi dengan sebangsa apa namanya itu, ya seperti kaca yang tebal itu, ya akrilik. Jadi kita nggak bisa lagi naik ke atas. Maka hendaklah jemaah berusaha, ya kita jalan menuju Safa. Ketika telah dekat dengan Safa, ucapkanlah inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Karena itu Rasulullah lakukan, ucapkan. Ya, abda'u bima bada Allah bin. Saya memulai daripada mana Allah memulai. Naik ke atas, maksud saya ke pendakiannya atau di bawahnya. Boleh. Hadapkan wajah kita ke arah Ka'bah. Ke arah Ka'bah, Ka'bah nampak di sana. Angkat kedua tangan kita seperti ini. Seperti berdoa. Kita akan berdoa. Ucapkanlah ketika itu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Atau ucapkan Allah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dah wa nasara 'abdahu wa hazamal ahzab wahdahu. Ini disunnahkan untuk diulangi 3 kali. Kemudian di tengah-tengahnya selingi dengan doa-doa. Ya, yang nggak hafal silakan di bukunya ada panduannya. Kalaupun andai kata kita tidak mampu juga menghafalkannya dan tidak membaca, tidak mengapa karena dia hanya merupakan sunnah saja. Andai kata mampu hafalkan, nggak mampu baca, nggak bisa hafal, nggak bisa baca, udahlah berdoa saja kepada Allah SWT semampu Anda. Ya, mungkin yang telah yang telah tua dan dia nggak sempat dahulu baca, mampu lagi baca, silakan berdoa kepada Allah SWT. Kemudian selepas kita berdoa, mulailah kita pelaksanaan ibadah sa'i. Kita mulailah ibadah sa'i dari Safa menuju Marwah. Kita
kita berjalan, ya sama-sama jalan, laki-laki perempuan berjalan. Nanti ketika sampai kira-kira sekitar mungkin 100 meter akan kita lihat di atas tanda lampu hijau. Dan sekarang tanda lampu hijaunya bukan di samping lagi, tapi di atas sekarang. Lampu hijaunya di atas, bukan dahulu di samping, sekarang di atas. Sepanjang lampu hijau itu bagi laki-laki dianjurkan untuk berlari dari cepat. Ya, ada perempuan tidak. Dari lampu hijau pertama sampai akhir lampu hijau. Ya, ada perempuan tetap berjalan. Kemudian dia lanjutkan lagi setelah sampai lampu hijau kedua atau ujung lampu hijau, berjalan kembali sampailah menuju Marwah. Dalam sa'i, ya, dia anggap 1 kali putaran dari Safa menuju Marwah. Jangan salah, jangan kita anggap Safa Marwah, Safa lagi sekali, enggak. Ini jadi 14 kali nanti sa'inya. Tapi dari Safa ke Marwah 1 kali. Seandainya Anda ketika sa'i batal wudunya, tidak ada masalah, karena tidak ada diwajibkan ketika sa'i berwudu, tidak diwajibkan bersuci. Ya, maka setelah Anda sampai ke Marwah, kembali naik ke atas atau di pangkal bawahnya, hadapkan wajah Anda kembali ke Ka'bah. Tapi di sini nggak nampak Ka'bah, terhalang dengan dinding. Tapi kita dapat tandai dengan garis dari saf. Ucapkan lagi sebagaimana tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu la ilaha illallah wahdahu nasarabda wa azam azam wahda. Ulangi 3 kali dan selingi di tengah-tengahnya dengan doa. Ya. Oleh karena itu kita katakan ini perlu sekali peran jemaah-jemaah kecil. Mungkin ada yang kata jemaahnya banyak-banyak, sulit mereka untuk, ada yang mau doanya panjang, ada yang mau doa pendek, nunggu-nunggu, enggak, itu jemaah kecil aja. Ya. Kemudian berangkatlah lagi dari Marwah menuju Safa. Setibanya nanti di lampu berwarna hijau kembali berlari sampai pada lampu kedua atau ujung lampu. Setelah itu jalan naik kembali ke Safa. Berarti udah berapa kali putaran ini? 2 putaran. Begitulah selanjutnya. Kelak Safa Marwah sekali, Marwah Safa 2 kali, Safa Marwah 3 kali, dan kelak yang ketujuhnya kita menyudahinya di mana? Di Marwah. Selepas sampai di Marwah, yang kita kembali berdoa atau kita langsung keluar, barulah ketika itu kita menuju tempat tukang cukur. Ya, langsung kita keluar daripada pintu Marwah. Nanti akan diarahkan ke sana. Ada bacaan apa namanya, hilaqah atau salun, tempat cukur, salon, hilaqah. Kita ikuti terus ke atas. Siapkan uang 15 sampai 10 rial. Kalau Anda kata kita mau potong pendek, ya, pakai gunting 15 rial. Cukur habis gundul dengan pisau 15 rial. 15 rial karena setiap itu diganti. Tapi andai kata kita menggunakan mesin potong pendek 10 rial. Andai kata Anda bisa nego, tapi kayaknya enggak bayar. Itu pun nego parah kalau udah siapkan aja lah 15 rial. Dan ketika tawaf enggak usah bawa uang banyak-banyak. Letakkan aja di hotel. Bawa uang secukupnya, ya lebihkan sedikit. Misalnya mau pulang bawa beli minuman segala macam tengah jalan, lebihkan. Jangan banyak-banyak. Setelah Anda bagi laki-laki, ada pun ibu-ibu, ya, bagi laki-laki hendaklah dia tukang cukur. Dan ingat, dalam panduan menunjukkan dalam memotong rambut hendaklah merata dari semua sisi. Jangan kita ikuti jemaah-jemaah yang mau mudah. Ada udah banyak uang keluar, ya, dia buat gunting kecil, selesai nanti dari Marwah diambil 3 helai, tak dah selesai, enggak. Tapi semua dari semua sisi. Ini kata dipendekkan dari semua sisi bagi laki-laki. Ya, adapun kaum wanita, cukup bagi kaum wanita memotong 1 panjang ruas jari, seperti aja, seperti ini. Boleh dia potong sendiri, dia ambil, dia kumpulkan, dia potong sendiri, atau boleh kawan yang potong. Ya, dari balik jilbabnya ambil sedikit, potongkan. Dengan dicukur ini namanya tahallul, selesailah ibadah umur kita, nggak panjang. Berarti Anda telah boleh memakai pakaian, telah boleh menggunakan parfum, telah boleh mentani sidang, telah semuanya dibolehkan. Ya, dengan demikian berakhirlah ibadah umur kita, ringkas, insyaallah ta'ala. Adapun bagi kaum wanita yang setelah tiba di Mekah ternyata haid, ya, hendaklah dia berusaha menunggu sampai haidnya suci. Haidnya suci, barulah dia menyempurnakan ibadah umrahnya. Suci haidnya, dia tawaf, dia sa'i, dia tahallul. Tapi ingat, selama masih belum suci, dia dalam keadaan berpakaian ihram. Maksudnya dilarang melakukan larang ihram. Nggak boleh dia potong rambutnya, potong kukunya sampai selesai tawaf, sa'i, dan tahallul. Ya,
Seandainya haidnya panjang, sampai masa berangkat terbang pun haidnya panjang, subhanallah, nggak bisa dikontrol, ya, karena kita berapa hari di Mekah? Seminggu mungkin dia 10 hari haidnya atau 12 hari, la qadarullah, walaupun jarang kasusnya, maka hendaklah ketika mau pulang, ya, tetap dia wajib melaksanakan ibadah tawaf, sa'i, dan tahallul walaupun dalam kondisi haid. Ini kondisi darurat sifatnya. Sifatnya darurat. Ya, karena harus terbang, nggak mungkin kita katakan kepada rombongan-rombongan itu semua tunggu saya. Tidak ada lagi saya selesai suci. Pesawat nggak mau nunggu. Ini namanya kondisi darurat. Ya. Kemudian tidak ada tawaf wada dalam ibadah umrah. Tidak ada tawaf wada. Kalau anda kata kita mau mengerjakan tawaf silakan. Kalau anda kata kita nggak tawaf silakan juga. Yang ada tawaf wada ketika haji. Dan hukumnya wajib haji. Inilah keterangan mengenai panduan ibadah umrah. Bagi ibu-ibu yang ingin dia menahan supaya tetap bisa melaksanakan ibadah umrah, dia konsumsi pil-pil tertentu dengan merujuk ke dokter-dokter yang ahli, boleh. Akhirnya mereka konsumsi pil ketika mau umrah, dia mampu menahan haidnya, nggak keluar. Sampai selesai umrah baru haid, boleh. Enggak dilarang selama tidak membahayakan, dan tentunya konsultasi kepada dokter-dokter yang terpercaya dalam hal ini. Allahu tabaraka wa ta'ala. Silakan, tidak ada pertanyaan. Terima kasih Pak Ustadz. Pada bapak-bapak, ibu-ibu, silakan kalau ada yang mau bertanya, mulai dari penjelasan masalah teknis maupun masalah ibadah, kalau itu silakan. Nanti kita akan istirahat setelah sholat asar. Setelah asar dari istirahat, kemudian langsung menuju ke bawah, kita akan praktek di miniatur KKN. Silakan ditanya, bapak ibu. Silakan ibu bapak bertanya. Kita mau bertanya tentang sholat sunnah di makom Muhammad Ibrahim. Lafaznya apa itu, Pak? Lafaznya? Niatnya maksudnya. Ya, niatnya. Bapak ini bertanya, apa yang kita ketika mengerjakan sholat 2 rakaat belakang kemudian kita katakan ini sunnah tawaf. Apa namanya? Sunnah tawaf. Iya, dan ini sunnah kan tiap kali Anda tawaf. Nanti kita anjurkan selepas umrah perbanyaklah tawaf. Ya, karena ibadah tawaf hanya mampu kita lakukan di Mekah. Di Batu Haji nggak bisa tawaf. Ya, di sini belum bisa tawaf. Orang pintar adalah orang yang tahu momen. Karena nggak mungkin tawaf di luar daripada ya di Makkah, berbanyaklah tawaf di sana. Ya, bahkan dianjurkan bagi Anda ketika masuk masjid, ya, yang lebih diutamakan adalah tawaf 7 kali, baru kerjakan 1 rakaat. Sunnah. Sunnah apa? Sunnah tawaf. Allahu tabaraka ta'ala. Nah, yang lain? Silakan Bu. Tadi ada disampaikan bahwasanya niat umrohnya bisa berapa kali tadi teknisnya seperti Pak Rizal tadi sampaikan, tanpa dikoordinir atau seperti itu. Adapun nanti yang mau mengulang-ulangi umrah, nanti akan disiapkan fasilitas. Bawa pakaian Anda, bawa pakaian Anda untuk melaksanakan umrah. Nanti kita akan ada studi tour, akan ziarah kan, ziarah. Nanti kita akan menyudahi ziarah kita di Jirona. Jirona itu tempat miqat bagi orang-orang yang mereka ahli Mekah atau orang-orang yang mau umrah. Maka dari Jirona Anda kembali pakaian, kembali Anda ucapkan labbaik Allahumma umratan, kembalilah memperbanyak talbiyah sampai selesai. Besoknya mau pergi lagi umrah, akan diberi fasilitas. Jadi tour, silakan Anda berangkat. Tapi mungkin tidak ada pembimbing. Anda ada tahu, silakan jalan sendiri. Ya, nanti tetap yang mau umrah berulang silakan. Jadi kita berikan pilihan untuk perkara ini. Allah tabaraka ta'ala. Ya? Ada pun mengenai apakah disunahkan mengulang-ulangi umrah dalam satu safar, bersisi para ulama. Yang lebih kuat, lebih utama adalah tidak mengulang-ulangi umrah kecuali dalam 1 kali safar. Andai kata mau umrah nanti kelak, kapan-kapan kita pergi lagi. Kemudian karena Rasulullah nggak pernah dan para sahabat kerjakan ketika mereka umrah ke Mekah mengulang-ulangi umrah, tidak ada. Ya, tapi karena melihat jauhnya
jauhnya tempat, kesulitan, sebagian ulama ada yang bolehkan. Jadi Anda yang milih pendapat ulama demikian silahkan. Yang menganggap ini tidaklah merupakan hal yang baik, dan itu yang saya pilih nggak baik, antum silakan, nggak ada masalah. Lebih baik bagi antum ingin memperbanyak pahala, perbanyaklah tawaf. Tapi tetap mentor konsekuen memberikan paket bagi yang mau umroh 2-3 kali, disiapkan bagi mereka pas kenalan. Maksudnya begini Ustaz, mungkin umrah pertama itu buat diri kita, Ya. terus hari berikutnya Boleh. orang yang kita umrah. Boleh kita umroh setelah melaksanakan umroh untuk diri kita, boleh kita umroh untuk orang yang kita niatkan dengan catatan dia telah meninggal atau dia telah tua renta, nggak mungkin lagi pergi umrah haji. Namanya umroh badal. Boleh, ya. Allahu tabaraka ta'ala. Nah, Apakah ada sholat tahiyatul masjid seperti masjid lain di Masjidil Haram? baik. Apakah ada sholat tahiyatul masjid di Masjidil Haram? Jika Anda tidak tawaf, ya. Kalau kita nggak tawaf, masuk masjid, sholat kerjakan 2 rakaat. Itu masjid. Kalau dia ada tawaf, selepas itu baru kerjakan sholat 2 rakaat. Sunat tawaf. Yang lain? Silakan. Fadhal, Bang. Waktu tabak itu, tabak itu kalau supaya tidak jatuh apanya, Kasih kancing. dikasih kancing atau peniti itu gimana? Boleh? Nggak bahasa. Sebagian jemaah mereka, yakni supaya nggak jatuh-jatuh mereka letakkan peniti, nggak ada masalah. Letakkan peniti di sini nggak ada masalah. Ya, kalaupun kita sebagaimana asalnya aslinya nggak pakai peniti nggak ada masalah. Ya, sebagian jemaah ada yang menghitung tawaf dengan ada yang pakai karet 1 kali tawaf 2 kali, ada yang dengan sejenis tasbih yang memang dijual-jual 7 kali, ada yang macam-macam cara, ada yang khusus untuk itu aja kecil ya kan, harganya 1 rial 2 rial, silahkan nggak ada masalah. Tapi semua agamanya mudah. Rasulullah nggak ada pakai hal itu mudah, sahabat juga mudah, ya. Dan kita, anak juga karena itu insya Allah mudah. Tanpa itu pun kita akan jalan. Allahu tabaraka ta'ala. Nah, silakan, Pak. Saya mau bertanya, bagaimana hukumnya orang yang melaksanakan umrah Ketika melanggar larangan ihram dengan sengaja, contohnya ada orang yang kena penyakit apa namanya yang turun apa ini? Hernia. Ketika dia nggak mampu tanpa apa kita bilang korset ya? Apa namanya itu? Korset. Maka dia harus pakai korset. Kalau nggak selesai ibarat nggak selesainya. Dan dia nggak mau didorong-dorong, nggak mau dia disorong-sorong, dia mau jalan sendiri. Ketika itu dia boleh pakai korset, dan baginya kewajiban membayar dam. Orang-orang yang rambutnya contohnya buka atau sebagaimana para sahabat ada yang rambutnya itu kutu berjatuhan dan dia dalam ibadah ihram, kata Rasulullah SAW, cukur rambutmu dan bayar dam. Andai kata ada tindakan-tindakan melanggar larangan ihram karena ketidaktahuan, tidak ada kewajiban bayar dam. Contohnya kita lupa pakai peci. Ingatkan Pak, ihram, buka, ya. Ada orang kasih parfum, kita sedang sholat, ya kan, di mana sedang sholat di Bid Ali atau di Masjidil Haram, orang kasih parfum, kita ambil, salah, langsung dihilangkan. Tidak ada kewajiban bayar dam, ya. Membayar dam bagi orang-orang yang melanggar karena ada uzur, seperti tadi, yang harus cukur, kenapa? Rambutnya bermasalah, kutu banyak, mengganggu, ya harus pakai korset, ya. Maka ketika itu baru dia bayar dam. Wallahu tabaraka ta'ala. Jelas Pak? Insyaallah. Kalau haid itu tak boleh masuk ke masjid. Ahsan. Ya. Bagi perempuan haid, hendaklah dia berusaha menunggu sampai suci. Kalaupun dia tidak mau datang, jangan masuk ke Masjidil Haram. Duduklah di luarnya, duduklah di pelatarannya. Ya. Tapi tadi yang terakhir kok bisa Pak Ustaz? Dokter bilang mau pulang nggak masih haid? Ya. Kondisi darurat. Karena dia harus pulang menyempurnakan ibadah umrahnya. Dan umrah itu rukunnya tawaf dan sa'i. Andai kata nggak tawaf dia nggak sa'i, nggak ada umrahnya. Dan wajib bagi dia menyempurnakan umrahnya. Ibadah haji umrah telah kita ucapkan labbaik Allahumma umrah, wajib kita selesaikan. Apapun cerita. Jadi kondisinya darurat. Silakan. Apa? Bentar Bu. Kan tadi dari Bir Ali tadi kan sudah diingatkan. Tapi di tengah jalan sebelum Mekah, sebelum tawaf, itu dia haid. Haid.
Ini apakah nanti ke Bin Ali lagi atau ke Tanim mau? Enggak, terus. Misalnya dia udah bertalbiyah dan ihlal di Bin Ali. Di tengah jalan haid sebelum sampai Mekah. Atau harus kembali? Enggak, teruskan aja. Berkata Rasulullah kepada Aisyah ketika dia haid, ketika telah dekat ke Mekah. Sementara terdekat waktunya mau melaksanakan ibadah haji. Kata Rasulullah kepada Aisyah, "If'ali kulla ma yaf'al haj, ghaira alla tatufi bil bait." Perbuat semua yang perbuat jemaah haji kecuali satu, jangan tawaf di Ka'bah. Maka Aisyah pergi ke Mina, Muzdalifah, Arafah, wukuf kemana-mana. Kecuali satu, apa? Tawaf sampai bersih. Allah tabaraka taala. Nah, Ibu dagang. Jamin. Berapa lama waktunya? Tergantung kondisi. Dalam kondisi ramai, boleh jadi 4 jam, 5 jam. Dalam kondisi tidak ramai, 3 jam, 2 jam. Kayaknya paling cepat 2 jam. Saya pun itu 2 jam, 3 jam lah. Dalam kondisi nggak ramai, yang sedang-sedang, insya Allah kita besok mungkin nggak ramai kan sebagaimana haji ya. Nggak pada bagaimana haji, mungkin insya Allah paling lama 3 jam selesai. Insya Allah tabaraka ta'ala. Dan kemudian kita ingatkan, ada yang kata bapak-bapak, ibu-ibu, sa'i ini letih, boleh berhenti sejenak. Misalnya dah 3 kali sa'i, capek ibu-ibu, istirahat duduk sebentar, 10 menit, 15 menit, 20 menit. Yang penting jangan sampai tidur sampai besok, lusa. Nah, diulangi lagi seperti itu. Ya, kira-kira fit, lanjutkan sampai ketika tawaf. Ya, walaupun tawaf kelihatannya ada kata dalam. Tinggal itu payah kita berhenti, kan akan diganggu orang. Ya, kalau mau berhenti di atas tawafnya. Ya, Allah tabaraka. Ya, sambil ketika sa'i boleh kita minum zam-zam. Sa'i itu setiap tempat sa'i itu ada beberapa tempat zam-zam. Untuk supaya kuat minum, lewat sana jumpa lagi minum. Silakan perbanyak minum. Enggak terlarang. Nah, ya. Cukup, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Tanya bisa disambung setelah. Iya. Alhamdulillah, kita sudah selesai secara teori. Nanti akan kita sholat asar. Setelah sholat asar kita lanjutkan ke pelataran Ka'bah untuk kita praktek. Tapi sebelumnya saya akan membagikan paspor untuk supaya tidak agak agak kacau. Mohon duduk sebentar, saya akan panggilkan. Silakan Bapak untuk mengambil. Cuma pesan kami adalah yang penting mohon dijaga paspor ini, jangan sampai rusak, basah. Besok jangan sampai kelupaan untuk dibawa. Pertama, Ibu Ainun Ibrahim. Ibu Ainun Ibrahim, Pak Sukardi Giman Jumadi, Ibu Asyah Bakar, Ibu Fatimah Ibrahim Saidi, Asyah Bakar, Ibu Fatimah Ibrahim, Octavia Hasan Abdullah,